dilanjutkan oleh Abu Khatib. Beliau mengatakan, man jalasa ma'a samaniyati asnabin zadallahu samaniyata asya, yang artinya bahwa Abu Khatib menyatakan bahwa barang siapa bergaul dengan 8 golongan, maka Allah akan menambah kepadanya 8 hal. Ini ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan tentang 4 hal yang dapat menerangi hati. Itu masalah berteman dengan orang yang soleh. Maka pada makalah ini diingatkan kepada kita tentang masalah pergaulan. Ini tergantung siapa yang kita pergauli akan mempengaruhi kepribadian kita, mempengaruhi kejiwaan kita. Maka Abu Khatib mengatakan, man jalasa ma'a samaniyati asnab zadahullahu samaniyata asya, bahwa barang siapa yang bergaul dengan 8 golongan, maka Allah akan menambah kepadanya 8 hal pula. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbat dunya wa qubbata fiha, yang artinya barang siapa yang banyak bergaul, duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang kaya, yang sugih, yang banyak harta, maka Allah akan menambah pada dirinya rasa cintanya kepada dunia dan keinginan yang bersangatan di dalam mencarinya. Itu efeknya bahasa kita. Orang kalau bergaulnya sugih aja kekawanannya, itu akan mempengaruhi dirinya ya, untuk mencintai dunia. Karena kebanyakan, bukan semua, kebanyakan orang yang kaya itu ya, kebanyakanlah, ada semua apa ya, kebanyakannya orang kaya itu ya cinta kepada dunia dan menyibukkan dirinya terhadap dunia. Maka orang yang berkumpul dengan orang yang seperti ini, maka bicaranya ya tentang bisnis, tentang usaha, tentang dunia intinya. Kalau ketemu pembicaranya memang itulah. Apalagi ya, bila yang dipergauli ini, orang kaya ini, memang dia mempunyai banyak tempat-tempat bisnisnya yang sibuk diurusinya. Dia tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk diskusi tentang agama. Apalagi ya, membicarakan hal-hal yang tidak menghasilkan materi bagi dirinya. Nauzubillah min dzalik. Itu berpengaruh. Kalau kumpul dengan orang yang sejenis ini, dikhawatirkan ya, dia akan jadi orang yang nanti mencintai dunia. Dan akhirnya apa? Punya keinginan juga mendapatkan seperti yang didapatkan orang tersebut. Tentu nanti dia bertanya, gimana bapak bisa sukses, gimana ibu bisa sukses, kasih dong kiat-kiat suksesnya. Sukses dalam artian ya, masalah memperbanyak harta. Kita bukan tidak boleh kaya. Tadi sudah pernah kita bahas dulu. Kaya itu bagi kita tuh harus. Kita ini harus kaya, tapi tidak boleh ingin kaya. Kata Agim begitu dalam sebuah bukunya.
Kita harus kaya, tapi jangan ingin kaya. Kalau ingin itu bahaya. Kenapa kata harus tadi? Karena bagaimana kita mau bersedekah kalau kita tidak punya yang bisa disedekahkan? Bagaimana mau berwakaf kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita wakafkan? Bagaimana kita bisa menolong orang sedangkan kita saja orang yang perlu ditolong secara materinya? Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan faqadu syai' la yu'ti. Orang tidak punya tidak bisa memberi. Maka kalau ingin menjadi orang ahli zakat, ahli sedekah, ahli wakaf, ahli infak, harus ada yang kita bisa beri. Nah, jadi berniat untuk mencari harta tadi adalah apa? Bisa menjadi ahli sedekah, ahli wakaf, ahli zakat, untuk bisa banyak menolong orang. Maka orang yang punya jiwa seperti ini dijanjikan intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah dalam tanda kutip, menolong makhluk-makhluknya Allah, ya, hamba-hambanya Allah, maka Allah akan memperkuat langkah kita. Yansurkum, Allah akan menolong kalian dan akan memperkuat tapak di dalam melangkah. Artinya apa? Menjadikan dirinya sebagai orang yang senantiasa optimis dalam setiap melangkah. Kenapa optimis? Karena keyakinan bahwasanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Hidup itu di dunia ini hanya kita diperintahkan untuk berusaha, bersyariat. Ketetapan sudah ada. Besar kecil rezeki yang bakal kita dapatkan itu sudah maktub, filauhil mahfuz, sudah tertulis. Cuma tinggal dengan kita apa? Bersyariat. Syariat yang baik. Syariat yang diajarkan oleh agama. Apa yang kita lalui? Syariat itu kita syariat kan jalan. Jalan yang kita lalui, jalan Islam, syariat Islam, jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka ketika mencari tadi, kasbul aish tadi, kita niatkan dengan hal-hal yang tersebut. Kalau benar ya, tujuan kita, benar semangat kita, maka Allah akan menunjukkan jalan. Jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan-jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Di dalam masalah kasrul aish, kenapa kita mencari nafkah bahasa kita? Itu karena diperintahkan wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, dapatkanlah karunia Allah. Tetapi bukan seperti yang dijelaskan di dalam makalah ini. Rabbahnya dia yang keinginannya, harapannya hanya melihat ya, kepada orang yang kaya dengan kekayaannya. Maka itu di dalam satu hadis dijelaskan lal hasada ila fisnatain, tidak ada hasad, dengki, iri kecuali terhadap dua golongan. Boleh ya kita iri dengan orang sugih, boleh, tapi dengan catatan orang sugih, orang kaya yang dia menggunakan hartanya itu untuk fisabilillah. Ya. Di jalan Allah dia habiskan hartanya itu. Nah, yang seperti inilah salah satu yang dibenarkan kita iri kepadanya. Misalnya begini, aku hendak kayak Pak Haji itu, sugih orangnya, dermawan, selalu wakaf ke masjid, mengumrohkan orang, menghajikan orang, membuka majlis taklim, membuka rumah tahfiz, misalnya nih. Nah, orang yang kaya itu lalu kita hendak juga kaya sindir itu boleh, itu boleh. Tapi kalau sekedar nyamannya kayak Pak Haji itu, Pak Haji ya kalau salah, supaya jangan minta maaf aja deh, hajinya udah berapa kali pulang ya. Kemudian bininya banyak lagi,
kemudian sugih lagi, banyak harta, kapalnya ada kehitungan, rumahnya banyak, kendaraannya banyak, titik cuma sampai di situ. Tapi di dalam berdoa, bersedekah, bantu orang miskin, anak yatim, para janda-janda susah, tidak ada perhatian. Nah, yang seperti ini jangan diinginkan. Kalau berteman dengan model orang yang seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang sepertinya juga. Akhirnya apa? Cinta dunia. Dan hanya punya keinginan untuk mendapatkan dunia saja. Hanya mengumpulkan harta, mengumpulkan tiap malam, pagi, petang, asik menghitung saja. Mereka itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran binasa. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan telah membuat kalian binasa, berbanyak-banyakan harta dan seterusnya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang sibuk mengumpulkan harta dan sibuk menghitung-hitungnya, itu orang yang celaka. Inilah yang pertama. Jadi kalau kebiasaan bergaul orang sugih tetapi hanya sibuk mengumpulkan harta, maka dia pun nanti akan ditambah kecintaannya kepada dunia saja, kecintaan untuk banyak harta saja. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara'i ja'al lahu syukra wa ridha bi qismatillahi ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang banyak bergaul dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, hasolalahu syukur. Hal tersebut akan memperoleh rasa syukur. Artinya apa? Akan membentuk dirinya menjadi pribadi orang yang senantiasa bersyukur dan merasa senang terhadap setiap karunia yang Allah berikan kepadanya. Dia akan menjadi orang yang senantiasa qanaah. Maka dari itu Nabi SAW itu pernah berdoa dengan satu doa yang insya Allah Bapak Ibu tahu doanya, tapi kebanyakan kita tak mau mengamalkan. Doa ini semuanya insya Allah sudah tahu, karena doanya masyhur ini. Tapi yakin belum? Tak ada mungkin yang mau mengamalkan. Kalau ada mungkin sedikit. Apa doanya? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin, wafatkanlah hamba dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah hamba pada kiamat nanti bersama dengan orang-orang miskin. Adalah ya Pak, mau berdoa dengan doa ini. Nang ada, nang sugih ya, nang kaya. Wa alghina bihalalika an haramika. Ya Allah, jadikanlah kami kaya dengan yang halal, jauhkanlah kami daripada dengan yang haram. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapa dengan kita bila berteman bergaul dengan orang-orang fakir ini di bawah miskin, jauh lagi miskin, jauh daripada miskin. Kalau miskin itu punya tapi kurang, kalau fakir itu kada bisa apa-apa, lalu bahasa kita. Itulah fakir yang bersangatan hajatnya kepada bantuan orang lain. Itulah Pak, fakir. Maka kalau kita banyak bergaul dengan orang yang seperti ini, timbul syukur. Melihat rumahnya, alhamdulillah aja. Kami ini masih untung bisi rumah itu batap seng. Ini atapnya rumbia. Ini atapnya dari daun kelapa misalnya. Ada rasa syukur di situ. Melihat dia punya kendaraan sepeda, alhamdulillah ya. Kita ini bisi motor, walaupun motor lawas ya, motor lama, tapi untung bisi motor. Itu sepeda masih berkayu, tak payah berkayu, timbul rasa syukur. Yang bersepeda kita juga alhamdulillah bisi sepeda daripada si anu ya masih berjalan betis saja.
Maka dari itulah Nabi pernah bersabda, terhadap urusan dunia hendaklah senantiasa melihat kepada yang di bawah kita. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tanzaru ni'matallahi 'alaikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Unzur, kata Nabi, lihatlah kalian terhadap orang yang keadaannya lebih rendah daripada kalian, dari sisi ekonominya, dari sisi pendidikannya, pengetahuannya, keadaannya. Lihat orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat yang lebih. Jangan melihat orang yang di atas kita. Fa huwa ajdaru, yang demikian itu ya lebih kuat untuk menjadi benteng bagi kita daripada ya melakukan kufur atas nikmat. Allah tanzaru nikmat Allah akan menjadi benteng bagi kita, terhindar kita daripada tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam hadis dikatakan man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka sulit baginya untuk bisa mensyukuri yang lebih banyak. Jadi kalau bersyukur itu dari mulai yang kecil sudah bersyukur. Kenapa demikian? Ya, karena kalau orang tidak terbiasa ya, mensyukur yang sedikit, itu nanti setiap ada tambahan nikmat pun lebih banyak dari sebelumnya, dia tetap tidak bisa bersyukur. Tetap tidak bisa bersyukur. Ini contohnya, ada orang dulunya tidak punya kendaraan, setiap ke masjid pakai ya, GL, goyang lintohon, jalan kaki. Tapi kemudian dikasih orang sepeda, mohon maaf sepedanya butut tapi bisa dipakai. Apa katanya? Tajam. Sepeda kayak ini sampai dua bagus berjalan sampai. Kata bersyukur. Ada lagi dia sudah punya sepeda, lalu dikasih orang motor. Apa katanya? Aduh, hanya motor, ini motor. Aku hujan lebat ini karena kawan betul ke masjid ini tetap besar ya. Nah, coba sudah dikasih motor dan masalah juga nyaman yang bermobil katanya, bermobil kada kehujanan. Dapat lagi mobil, beli mobil. Apanya lagi ya? Dapat mobil nih. Aku dia selalu isi mobil ini, tambah susah itu sana. Kenapa? Isi bensin yang mahal ini. Maka ini bukan dapat minyaknya, BBM-nya, bukan bensin yang kayak harga dulu. Ini harus yang mahal. Nah, misalnya akhirnya jadi berat, belum lagi pajaknya, kok tahunnya 6 juta misalnya. Nah, kada bersyukur itu. Kenapa? Setiap yang dibeli jadi masalah. Jadi masalah. Dulu tidak punya anak, bahagia ya Allah, namanya orang bisi anak. Sekali dibeli anaknya, wah bikin siko, macam lebarannya. Nah, siko dibeli. Kemarin kadang dapat, ini kada bersyukur. Dikasih ya, tapi minta. Mau dibilang minta. Nah itu ya, dengan kita maka jangan melihat terhadap orang yang di atas. Unzur ila man huwa asfala minkum. Maka orang biasa, kalau orang sudah terbiasa bergaul dengan orang susah, orang miskin, itu kada terkajut ya. Bila apa yang ada pada dirinya disyukurinya. Bagi dengan kita, Bapak Ibu yang berbahagia, satu contoh, ini kisah aja, tahadus bin nikmat. Bagi kita yang belum pernah tidur di emperan, di teras, ya. Biasa sudah tidurnya di kasur empuk, di ruangan ber-AC. Itu pas inyak anak tidur di emperan, gimana rasanya? Pasti merasa susah. Tapi coba orang yang sudah biasa tidur di emperan, lalu tidur di kasur, betapa rasa nikmatnya itu, syukurnya, kan begitu.
Maka itu kalau kita dengan biasa sudah bergaul dengan orang susah, kami di pondok pesantren itu merasakan betul juga. Dididik untuk menjadi orang susah itu ternyata nikmatnya ini dirasakan. Bagaimana tidak? Secara pribadi ulun sebuah bapak ibu tidur di terasnya, kayak kita teras masjidnya, 2 tahun tidur di teras masjid. Jadi ini gimana aja selesai sudah. Kenapa? 2 tahun di pondok tuh waktu jadi pengurus rayon silakan nih dulu, pengurus asrama itu pengurus kada boleh tidur lawan santri yang ada yang adik kelasnya itu di luar. Kadang kasur tipis dan pernah turun beralasan orang aja. Tapi itu nikmatnya itu. Sekarang boleh di mana aja, ayo sudah. Ada kursi buat nikmat sudah. Tapi kalau orang tidak pernah merasakannya, itu ketika pergi ke acara ini, mohon maaf, misalnya ada reuninya, tidurnya di suatu ruangan besar bersama-sama. Kadang maunya nyewa hotel, karena biasa sudah nikmat. Ada acara keluarga, kan ada pesta keluarga di kampung itu kumpulan sama-sama di ruang tamu. Di kampung hendak mencari hotel mana? Kada ada AC, ada tahan ya, hanya pajak ajak boleh ya. Sehari datang langsung boleh. Nah, kenapa? Karena sudah biasa nyaman. Artinya apa? Perlu kita bergaul dengan orang miskin. Bukan apa-apa untuk menambahkan syukur. Kalau tidak biasa, cobalah dia datang ke tempat apalagi banyak agasnya. Di situ tidak ada alat untuk menghindari nyamuk. Apa katanya? Aku ya, kamu udah kawin lagi sih kada pandang jatah ya. Tidak bersyukurannya dia. Tapi dengan kita kalau sudah biasa ya bergaul dengan orang susah, ya, bergaul dengan menghadapi kemiskinan, insya Allah gimana saja kita selalu bersyukur, nyaman terus bahasa kita, enak selalu. Maka itu Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Beliau senang bergaul dengan orang susah. Akhirnya apa? Tidak mau meremehkan orang, karena mau menghina orang, dan bisa berempati, merasakan apa yang orang rasakan. Orang yang seperti ini tidak akan mau menyusahkan orang. Kada mau insya Allah. Kenapa? Tahu merasakan penderitaan orang. Ya, orang yang susah itu kayak apa? Orang yang hanya makan kerupuk itu kayak apa? Itu penting dengan kita. Kalau dibiasakan hidup sama terus bahaya. Ketika Allah letakkan kita pada suatu keadaan miskin misalnya, itu banyak yang kata bersyukur. Naudzubillah, ada yang bunuh diri, tidak sanggup menerima kemiskinan, tidak sanggup ya diuji dengan kesusahan, akhirnya hilang syukur. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini ya yang bagus untuk kita berkumpul dengannya, menjadi orang yang senantiasa ya bersyukur dan ridho, qanaah dengan setiap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man jalasa ma'as sultan, barang siapa yang suka bergaul dengan raja, maka akan bertambahlah ya, keras hatinya dan kesombongan. Ini orang yang suka duduk dengan penguasa, orang yang punya jabatan tinggi. Itu gayanya lain. Ulun suah melihat orang, ulun hanyalah melihat orang. Dia itu dekat dengan seorang pimpinan di sebuah lembaga pemerintahan. Padahal ini tuh cuma ajudan aja. Tapi kalau bicaranya lain. Kita waktu itu mau ketemu dengan ya, atasannya tuh, oh tak bisa, Bapak Rasulullah, ya Allah, coba pandangkan beliau. Pasti bilang, kamu yang sapinhan. Tapi gayanya Masya Allah lain sudah. Padahal ini majikan anak buah. Tapi memang ada manusia kayak itu. Itu kenapa? Karena orang yang seperti itu ya,
Kalau pimpinannya, atasannya kan berakhlak sama gitu. Tapi kalau seandainya sultannya baik, penguasanya itu baik, raja itu baik misalnya, maka berpengaruh juga dengan ajudan-ajudan. Sebagaimana ulun pernah mengikuti sebuah cerita yang sejarah tentang Sultan Mahmud II, Kesultanan ya, Utsmani, Turki Utsmani, Ottoman itu kalau ceritanya. Beliau itu akhlaknya masya Allah, sehingga pegawai beliau, penasihat pribadi beliau itu juga, pendamping beliau, setelah ajudannya itu juga berakhlak. Itulah tadi kita katakan, kalau bagus temannya berpengaruh kepada dirinya, karena bagus juga. Tetapi kebanyakannya penguasa-penguasa itu, raja-raja itu, orang yang punya jabatan itu merasa keras, ya, merasa hebat. Orang yang merasa hebat, ujung ada takamburnya, sombongnya, keras hatinya. Itu keras hatinya. Kalau diingatkan na'udzubillah kalau mereka itu otoriter, sebagaimana Fir'aun merasa berkuasa, apa? Jadi apa yang dikehendakinya harus dituruti, pendapatnya harus dibenarkan, otoriter. Nah, orang yang seperti ini, siapapun yang bergaul dengannya akan terpengaruh. Sebagaimana Haman, di antara 6 nama yang ada di dalam Al-Quran yang termasuk ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Haman, yaitu ya, penasihat pribadinya Fir'aun itu. Bergaul dengan Fir'aun, pikirannya juga, sikapnya juga, akhlaknya juga seperti Fir'aun. Inilah orang yang bergaul dengan raja. Sulit untuk diingatkan, sulit untuk dinasehati. Kenapa? Hatinya keras dan juga sombong. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu jahla wasyahwat. Barang siapa yang terlalu banyak bergaul dengan wanita, maka Allah akan menambah kebodohan dan birahi pada dirinya. Ini bagi lelaki. Asik bergaul dengan kebinian, ya wajar aja lah ini melihat kebinian. Kenapa dikatakan jahil? Ya, tidak bermaksud untuk melecehkan kaum wanita, tapi kan kita pernah mendengar penjelasan bahwasanya laki-laki itu ya bandingan wanita, kalau dia 10, 9 banding 1 akalnya. Itu kan kita pahami sudah. Tapi kalau syahwat sebaliknya, wanita itu 9 ya, laki-laki itu 1. Artinya apa ya? Orang yang banyak bergaul dengan wanita, wanita itu kan cenderung mendahulukan perasaan daripada akal. Ini tadi maksudnya ada melecehkan kaum wanita, itu sudah kajian itu. Maka itu dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu ya lebih kuasa daripada wanita. Dari sisi apa ya? Menata akalnya dalam berpikir. Wanita lebih cenderung banyak menggunakan perasaan. Maka di dalam sejarah yang pernah saya baca ya, Nabi Adam alaihissalam itu sampai makan buah kuldi kan atas rayuannya ya, Siti Hawa. Awalnya, tapi karena saya mau bid'ahiyah kan, padahal ya tahu ini tidak boleh. Wala taqrabah hadis syajarah fatakuna minal zalimin. Karena ngomong perasaan ulun bahasa kita lah, ada papa juga airnya. Mungkin maksudnya kan jangan mendekati, tapi makan kita apa begitu. Bahasa mudah kita, apalagi tambah dengan bisikan syaitan alladzi yusisu fi sudurin nas.
banyak terjadi ya karena banyak menggunakan perasaan. Kalau wanita itu sendiri selalu mengakui yang mereka dulu kan berpikir apa perasaan, banyak perasaan. Nah, bagi laki-laki yang terlalu banyak bergaul dengan wanita, akhirnya tidak menggunakan akal sehatnya, lebih suka pada perasaan kuat. Apa bahasa kita? Masa laki-laki baperan? Jadi laki-laki yang baperan, na'udzubillah kalau memimpin akhirnya jadi orang yang baperan. Maka dari itu kenapa di dalam Islam, di dalam kepemimpinan itu lebih diutamakan laki-laki dibandingkan wanita. Nah, ini tidak ada hubungan dengan politik ulun membaca menyampaikan yang semua ada sumbernya itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bukan menafikan kemampuan mereka untuk memimpin, tetapi di dalam Islam seperti itu. Ini juga kita jelas mendengarnya. Ya. Wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu jahla. Dan juga wasyahwah, timbul syahwatnya. Kenapa? Selalu melihat fisik wanita, mudah timbul syahwat pada dirinya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian selanjutnya, wa man jalasa ma'asibyan izdada minal lahwi. Barang siapa yang banyak bergaul dengan anak-anak, maka dia makin suka main-main. Amun orang kekanakan bergaulnya, yaitu asik bermain, namanya anak-anak bermain. Nggak ada seriusnya. Kemudian selanjutnya yang kelima, yang keenam, wa man jalasa ma'al fusuqa ma'al fusati izdada minal jarahati 'ala dhunubi wa taswifit taubati. Dan barang siapa bergaul dengan orang-orang fasik, maka bertambahlah kecenderungannya untuk melakukan dosa dan melalaikan taubat. Orang-orang fasik itu adalah orang yang menganggap remeh perbuatan maksiat, remeh melakukan maksiat. Itu orang fasik. Orang fasik itu adalah mereka yang mengingkari dari apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Apa janjinya? Kita semua ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam Allah kita sudah berjanji. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, setiap kita sholat, ketika membaca iftitah kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan ikrar kita, janji kita. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah hanya untuk Tuhan pencipta alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Yang demikian itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, ini kita nyatakan janji kita sudah. Tetapi dengan kita, ya, ketika mengingkari janji ini, maka kita terhitung orang yang fasik. Orang yang fasik itu ada dijelaskan dalam Al-Quran, alladzina yaquluna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara bi ayyu salat wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik menurut Al-Quran itu adalah orang yang mengingkari janjinya. Alladzina yaquluna ahdallahi min ba'di mitsaqi, setelah dia menetapkannya. Yang kedua, memutus apa yang Allah perintahkan untuk dia jalin, artinya memutus silaturahim. Yang ketiga, ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ini orang fasik, orang yang merugi. Nah, bila kita bergaul dengan orang yang seperti ini, ya, akan membuat kita menjadi orang yang nantinya akan melakukan perbuatan dosa dan melalaikan taubat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah 6 hal dulu yang dapat kita sampaikan
insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bila ada salah khilaf, minta ampun, minta ridho. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.